ingkang dipun sebut kharaju ila aidihim, wekdal pagi dini hari panjenengan keluar dari bulan suci Ramadan masuk 1 Syawal ila aidihim menika hari raya Idul Fitri, lajeng panjenengan sedaya menunaikan ibadah salat Id. Yaqulullah, Allah berfirman di dalam hadis itu. Firman-Nya tersebut, kullu amilin yatlubu ajrahu, kata Allah. Semua orang yang telah beramal tersebut mengabdi menyembah dumateng Allah Subhanahu wa taala, yatlubu ajrahu, pasti mereka menuntut pahalanya. Allah berfirman dalam hadis itu, wa ibadiyalladzina shamu syahrahum wa kharaju ila idihim yatlubuna ujurahum. Demikian juga kata Allah, hambaku yang telah sempurna menunaikan ibadah puasa selama 1 bulan penuh, lajeng keluar dari bulan suci Ramadan memasuki hari kemenangannya, menika Idul Fitri, menunaikan ibadah salat Idul Fitri. Hambaku yang menjalankan ibadah seperti itu, yatlubuna ujurahum, mereka pun juga mengharap betul atas pahalanya. Tetes Allah yang mengetahui itu, dan Allah di dalam hadis qudsi yang lain itu juga berfirman dalam hadis qudsi yang lainnya. Tetapi firman Allah di dalam hadis qudsi yang lainnya itu hanya menggambarkan bahwa asyamu li, poso itu kanggo awakku, kata Allah. Wa ana ajzi bih, dan akulah yang akan membalasnya. Sudah titik boten beriku, boten ada penjelasannya. Terus kadang-kadang ketika kita membaca hadis qudsi itu bertanya-tanya, oh kok yang kira-kira balasannya Allah? Kok sing balas, sing nyatet, sing memberikan pahala langsung Allah tanpa melalui stafnya Allah ini banyak, di para nabi, para rasul, para malaikat. Tapi kok dilakukan sendiri oleh Allah? Apakah ibadah itu betul-betul luar biasa? Iya, puasa itu luar biasa. Kenapa? Karena ibadah puasa itu pasti dilakukan oleh hambanya dengan cara yang penuh ikhlas. Nah, ibadah itu dilakukan secara ikhlas, wis ora ono sing weruh, malaikat ya ora weruh, sehingga boten saged nyatet, setan nggih boten semerut, sehingga tidak bisa merusaknya amal yang ikhlas itu. Hawa nafsu juga tidak tahu, sehingga tidak bisa membelokkan amal itu. Sing semerut sinten? Allah ya. Karena itu al-ikhlasu, amal ikhlas itu sesungguhnya adalah sirrun, rahasia bainallah wa 'abdi, antara Allah dan hamba. Sing semerut namun Allah dan hamba. La ya'lamul malaikatu fayaktubahu, malaikat juga tidak tahu sehingga malaikat tidak menulisnya. Wala syaitan, setan pun juga tidak tahu, fayufsidahu, sehingga tidak merusaknya. Walal hawa nafsu juga boten semerep, fayumilahu, sehingga hawa nafsu tidak bisa membelokkan. Itulah kekuatan amal yang luar biasa, dan amal itu disebut dengan amal yang penuh keikhlasan. Ikhlas itu napa? Artosipun murni kula panjenengan seibadah itu boten diparingi embel-embel napa-napa, kejawi semua amal yang kita lakukan hanya semata karena Allah Subhanahu wa taala. Wangel iki praktek iki. Nek panjenengan pokoke amal karena Allah boten karena sapa-sapa, itu luar biasa. Itu sing melakukan dan mencatat Allah dia. Termasuk juga ibadah puasa dijelaskan di dalam hadis, yang hadis qudsi yang pertama tadi, Allah akan membalasnya. Berupa apa pembalasannya? Boten penjelasan. Ternyata tafsirnya hadis qudsi ini di dalam hadis qudsi yang lain, yang saat ini kula panjenengan sedang kaji.
Tafsiripun disebut wa ibadiyal ladzina shamu syahrahu, termasuk juga hambaku yang menunaikan ibadah puasa secara sempurna sebulan penuh, wa kharaju ila aidihim, lajeng mereka telah selesai menunaikan ibadah puasa dan medal saking bulan suci Ramadan memasuki hari kemenangannya. Ini menika tanggal 1 Syawal. Pagi dini hari seluruh keluarga putra-putra panjenengan sedaya dibangunkan berangkat ke masjid. Kalau nek berangkat ke masjid itu salat subuh tengah jalan. Nek boten wonten terhalang itu salat teng jalan itu boten saged mlampah. Terus kalau berangkatnya biasanya kalau jauh itu berangkatnya jam 3:15. Jadi mungkin salamnya di tengah jalan. Suasana luar biasa saat itu, diiringi dengan suara takbir yang berada di mana saja, luar biasa. Itu suasana itu menggambarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala betul-betul tsumma kharaju medal saking bulan Ramadan, lajeng memasuki hari kemenangan 1 Syawal sambil kula panjenengan sedaya menunaikan ibadah sholat Idul Fitri. Yaqulullah, Allah berfirman saat itu seperti asyhidu. Setelah itu kan, ya malaikati, wahai malaikatku, kullu amilin yatlubu ajrahu, bahwa setiap orang yang beramal pasti menuntut pahalanya. Wa ibadiyal ladzina shamu syahrahum wa kharaju ila aidihim yatlubuna ujurahum, termasuk juga hamba-hambaku yang telah secara sempurna menunaikan ibadah puasa, dilanjutkan kemudian menunaikan sholat Idul Fitri. Saat itu mereka pun juga sangat berharap atas pahala Allah yang dijanjikan oleh Allah. Lajeng karena melihat suasana itulah Allah berfirman dalam hadis itu, fa asyhidu, hei malaikat-malaikatku, saksikanlah anni qad ghafartu lahu, bahwa sesungguhnya aku di pagi hari ini, di tengah-tengah orang sedang menunaikan ibadah sholat Idul Fitri, aku ampuni seluruh dosa. Sinten amal sing melebihi bulan suci Ramadan. Betul. Semua amal ibadah itu dipahalkan oleh Allah dan seluruh dosanya dihapus oleh Allah. Ini di bulan suci Ramadan. Karena itu orang-orang yang tingkat spiritualnya tinggi, doanya terus wabalighna Ramadan, wabalighna Ramadan. Moga-moga dipertemukan kembali di bulan suci Ramadan yang akan datang. Selalu berdoa itu karena memang Ramadan itu betul-betul membersihkan seluruh dosa. Membersihkan seluruh dosa. Allah berfirman dalam hadis qudsi itu, asyhidu, saksikanlah wahai malaikat-malaikatku, anni qad ghafartu lahum, setuhune ingsun, setuhune aku, kata Allah, betul-betul di pagi dini hari ini telah mengampuni seluruh dosa-dosa hamba yang selesai secara sempurna menunaikan ibadah puasa, dilaksanakan sholat Idul Fitri. Sudah bersih, suci. Jadi momentum yang paling tepat nih, misalkan dipundhut oleh Allah di momentum ini. Jadi ini, tapi jadi kan apa mantul soal sejenak, muga-muga ditambah umur, amal pun tambah kesayangan. Doa kula panjenengan sedaya pun ngantos dipendet. Lah nek dene dipendet kok hari-hari ini, bulan-bulan ini. Luar biasa. Tasik pomo diukur ditimbang itu dosane tasik bersih. Kira-kira pasca sholat Id ngantos saat ini pinten dinten? Bulan. Dosane betul patek kata. Misalkan tercambah ini dari kata.
Soalnya apa? Semuanya dihapus oleh Allah. Dan itu Allah memohon kesaksian para malaikatnya. Begitu malaikat mendengar Allah berfirman kata saudara ibu, lajeng para malaikat itu meneruskan informasi ini kepada umat Muhammad. Ya umat Muhammad, wahai umat Muhammad, irji'u, enggal-enggal kembalilah, segera kembali ila manazilikum, ke rumah kalian masing-masing setelah menunaikan sholat Idul Fitri. Aja suwi-suwi, dan balik oleh rumah kalian masing-masing. Untuk apa? Untuk halal bihalal, silaturahmi, menebus dosa antar sesama manusia. Dalam kondisi seperti itulah semua orang-orang yang muslim salat Idul Fitri kemudian berbondong-bondong, begitu ramainya masyarakat ini dipadati oleh orang-orang yang sedang pakai mukna, pakai sarung dari masjid ke indah, betapa indah. Semua umat manusia kalau menyaksikan seperti ini luar biasa, begitu indah. Berjalan, ada yang naik kendaraan ramai-ramai menuju ke rumah masing-masing. Kenapa? Kemudian malaikat mengundang umat Muhammad segera kembali ke rumah kalian masing-masing. Diteruskan oleh malaikat itu, buddilan sayyi'atukum bil hasanah. Kenapa? Malaikat menyuruh orang-orang yang sedang sholat Id setelah usai menunaikan sholat Id dan segera kembali ke rumahnya. Karena kalau pulau panjenengan sedaya kembali ke rumah saling bersilaturahmi, saat itulah oleh Allah Subhanahu wa taala buddilat sayyi'atukum bil hasanat, semua kejelekan amal pulau panjenengan sedaya dipun gantos bil hasanat dengan catatan-catatan amal kebaikan. Luar biasa. Bukan sekedar diampuni dosanya, seluruh dosa dihapus oleh Allah, bukan hanya itu, tapi amal yang jelek yang selama ini pulau panjenengan sedaya lakukan, pada saat pulau panjenengan sedaya wangsul saking sholat Idul Fitri itu digantos oleh Allah dengan catatan-catatan amal kebaikan. Jadi kalau dikatakan fitrah itu seperti kertas yang suci, yang warna putih, yang kosong, ini bukan sekedar kosong. Suci, fitrah, bersih seperti kertas, tetapi kemudian di dalam kertas itu ada catatan amal-amal kebaikan. Sedangkan amal kejelekan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala sudah dihapuskan. Ini sudah, kalau 1 bulan setelah Syawal itu ngantos saat ini, nek ditimbang kali catatan-catatan amal kesairan yang dicatatkan oleh Allah untuk menggantikan amal kejelekan, insya Allah masih sisa banyak. Betul seperti ya, betul seperti, betul seperti. Panjenengan amal sholat poso yang luar biasa, sholat sunnahnya luar biasa, sholat idnya sudah luar biasa. Pulang saking sholat id, panjenengan sedaya saling halalun bihalal, meridhokan atas kesalahan satu orang dengan yang lainnya, sudah dilebur semua dosanya. Amal kejelekannya dihilangkan oleh Allah, digantikan dengan amal kebaikan. Tidak ada yang lebih. Sudah amal apapun bukan buatan diri. Lajeng Allah berfirman yang terakhir di dalam hadis itu, yaqulullah ta'ala, Allah berfirman dalam hadis itu, sumtum li, hambaku, kenapa aku lakukan itu semua? Karena engkau semua telah berpuasa untuk aku, kata Allah. Waftartum li, dan kalian semua telah berbuka puasa juga untuk aku, bukan untuk siapa-siapa. Buktinya panjenengan tidak ada siapa-siapa yang tahu. Kalau toh masuk di dalam dapur lalu kemudian makan di buatan enten sing semalem, tapi buktinya panjenengan ikhlas
sekalipun tidak diketahui oleh siapapun, ia sadar sesadar-sadarnya Allah hadir dan bersani. Karena itu dia berpuasa memang betul-betul karena kesadaran dibersani oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas dasar keikhlasan itulah maka aku hapus semua dosamu dan aku ganti amal kejelekanmu dengan amal kebaikanmu. Sudah saya catat di situ. Lantas Allah memberikan penegasan kembali, hambaku, karena awakmu poso berbuka puasa hanya untukku, wa qaddimu maghfurun lakum, dalam hadis itu. Maka bangkitlah hari ini, semangatlah spirit Anda hari ini, maghfurun, untuk menerima reward, untuk menerima pahala yang begitu agung. Maghfuran berupa apa? Ampunan. Ampunan itu bukan kita bekerja lalu kemudian menunggu ampunan itu datang. Ampunan itu sampun wonten. Karena sampun disiapkan kalian Allah. Wa qaddimu, bangkitlah hambaku hari ini yang 1 bulan penuh engkau dalam keadaan lesu, lemes, karena poso. Saat ini bangkitlah menerima ampunan yang luar biasa. Dan besarnya ampunan itu jauh lebih besar dibandingkan dosa. Lakum, untuk aku berikan kepada kata semua itu sinten sing lawi iri. Sing iri niku iblis. Gara-gara hadis itu iblis itu membuka rapat pleno itu. Iblis itu. Gara-gara persoalan itu Allah ngampuni dosanya seluruh hambanya. Semuanya diampuni karena sudah puasa, menunaikan ibadah sholat malam, ibadah tarawih, lajeng sholat Idul Fitri, diampuni semua dosanya, digantikan amal kejelekannya dengan amal kebaikannya, lalu kemudian diterimakannya ampunan Allah yang begitu besar kepadanya. Lajeng iblis iri hati, lajeng iblis mengadakan rapat pleno, rapat terbesar. Seluruh iblis yang ada di dunia itu diundang. Dalam hadis juga itu disebutkan, inna iblisa alaihi laknah, sesungguhnya iblis yang betul-betul dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yasihu fi kulli yaumi aidin. Saha yasihu atas itu apa? Berteriak lantang. Kalau iblis sudah berteriak, itu seluruh iblis anak buahnya di seluruh dunia itu dengar. Kejaba kula panjenengan dan bilang karena bukan bangsanya, tapi karena raja iblis ini berteriak, yasihu, berteriak lantang, fi kulli yaumi aidin, setiap hari Idul Fitri pagi dini hari. Yasihu, berteriak lantang. Siapa yang dengar? Seluruh punggawa, seluruh anak buahnya, seluruh keluarga besarnya datang berbondong-bondong. Dalam hadis itu dikatakan, yajtami'u ahluhu indahu. Seluruh keluarganya, anak buahnya, kolega-kolega iblis itu yajtami'u, berkumpul indahu, di depan, di hadapan raja iblis. Singundang sinten? Rajanya iblis. Lajeng yaquluna, para iblis itu ngendika apa ngomong ya. Yaquluna ngendika, ya sayyidana, wahai tuan raja. Nek manggil ya sayyidana. Mosok iblis dipanggil ya sayyidana, bukan kita kalah dari iblis. Wong manggil ketuanya wong sayyidana. Kita manggil Nabi Muhammad untuk ragu-ragu. Nabi Muhammad mulia, lebih tuan lagi, lebih raja lagi. Ya sayyidana, wahai tuan raja. Man aghdabaka, gerangan apa yang membuat panjenengan murka? Gerangan apa yang membuat panjenengan marah sehingga panjenengan berteriak lantang, semua anak buah panjenengan mireng, dan saat ini telah datang berbondong-bondong untuk memenuhi panggilan.
Mereka juga taat. Taat kepada siapa? Kepada rajanya iblis. Jawaban raja iblis itu sudah seperti laisa syai'un, orang-orang apa-apa. Dan rajanya iblis itu berteriak lantang sehingga seluruh pasukan iblis datang di hadapan mereka. Lajeng ngendika, ya sayyidana, wahai tuan raja, gerangan apa yang membuat sang maharaja murka dan marah saat ini? Inna nukassiru, kalau panjenengan berkenan, kami akan menghancurkan mereka. Nek rojo iblisnya itu, ya wis hancurkan. Kira-kira ya perang tenan. Perang tenan itu. Ya sebenarnya nek kalau panjenengan perang kali iblis itu kalah. Perang secara fisik kalah. Mereka tidak kelihatan dan sing sakti-sakti banyak. Nah, ternyata rajanya iblis begitu ditanya itu, jawabnya seperti laisa syai'un, orang apa-apa, meneng-meneng. Aku ngundang panjenengan sedaya di sini, rajanya iblis. Siji akan memberi informasi anna hadal yaum, bahwa hari ini qad ghafarallah li hadhil ummah, bahwa Allah Subhanahu wa taala benar-benar ngampuni seluruh dosanya umat Muhammad. Perlu sira kabeh gitu. Raja iblis hanya memberitahu ini aja. Ketahuilah bahwa umat Muhammad di hari yang fitri ini, pagi hari setelah panjenengan wangsul saking salat Id, iblis itu rapat besar dan menginformasikan bahwa Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini telah mengampuni seluruh dosa umat Muhammad. Aku orang mampu untuk bernegosiasi dengan Allah agar Allah membatalkan niatnya untuk mengampuni. Gak bisa. Aku orang punya kekuatan apa-apa. Itu hak prerogatifnya Allah. Sudah. Tidak bisa itu dikendalikan. Karena amal yang ikhlas dan sudah dijanjikan oleh Allah, saya akan sowan di hadapan Allah agar Allah membatalkan, mengurungkan niatnya untuk mengampuni. Tidak bisa. Karena itu cukup hari ini saya informasikan kepada kalian semua bahwa hari ini, pagi hari ini, Allah telah mengampuni seluruh dosa umat Muhammad. Saya ini awak mungkin aku wis gak sanggup untuk menyampaikan hal ini kepada Allah agar Allah menunda, agar Allah merubah niatnya untuk mengampuni. Gak bisa. Karena ini adalah amal balasan yang sudah dijanjikan oleh Allah. Dan amal ini bukan sembarang amal, tetapi amalnya adalah amal yang penuh dilakukan secara ikhlas. Kalau ini dilakukan secara ikhlas, jangankan kok saya, malaikat pun betul semua. Ini rajanya iblis juga sudah tahu. Oleh karena itu, katanya iblis, karena Allah sudah mengampuni seluruh dosanya, Allah telah menggantikan amal kejelekannya dengan catatan-catatan amal kebaikannya. Lajeng Allah telah memberikan hadiah terbesar kepada mereka berupa ampunan yang luar biasa padanya. Maka sejak dini hari, rajanya iblis itu yang kedua, tujuan mengumpulkan itu adalah memberikan instruksi. Instruksi ini perintah yang wajib dilakukan. Napa niku perintahnya? Alaikum an tushghiluhum bil ladzati wasyahawati wal manani wasyurbil khamr. Wajib kalian wahai anak buahku, kata raja iblis. Wajib kalian semua untuk menciptakan kesibukan umat Muhammad. Gawinan sibuk kabeh. Ciptakanlah umat Muhammad mulai hari ini sibuk semua. Sibuk ngurusi apa? Biladzati, goda. Panjenengan semua goda. Digoda dengan apa? Biladzati, dengan semua yang enak-enak.
wasyahawati dengan semua yang menyenangkan, wal manahi dengan semua larangan-larangan Allah, wasyurubil khamr dan dengan sesuatu yang bisa membuat umat manusia itu menjadi miring. Ini sarafnya. Kayak ngoten nih. Ini komitmen iblis nih. Komitmen iblis ngundang anak buahnya karena rojo iblis sudah tidak sanggup lagi memohon, berdiskusi, bertransaksi kalian Allah untuk menunda agar tidak mengampuni umat Muhammad, gak bisa lagi. Karena itu yang digerakkan oleh Raja Iblis adalah menggerakkan semua pasukannya agar membuat kesibukan kepada umat Muhammad. Kesibukan berupa apa? Digoda dengan keinginan-keinginan, digoda dengan kesenangan-kesenangan, digoda dengan larangan-larangan Allah, dan digoda dengan minuman khamr agar mereka sarafnya terganggu. Harapannya apa? Agar Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan murka kepada mereka. Ini berarti jihad kula dengan saya adalah menghadapi tantangan. Sakit nama boten betul tradisi poso yang betul-betul sadar Allah itu mirsani kula dengan saya itu dipraktekkan di era Syawal sampai ke depan. Jadi ini lali titik betul-betul bisa katakan. Lali titik balik dan kemudian kula panjenengan saya istighfar, insyaallah bersih balik. Inilah sesungguhnya kula panjenengan saya diharapkan. Selama puasa kita lakukan, tentu sesungguhnya puasa itu amal-amal yang kita lakukan betul-betul spiritual, vertikal ke atas. Jadi betul-betul berdimensi spiritual vertikal ke atas. Setelah kula panjenengan sesuai menunaikan ibadah puasa, sholat id, lajeng 1 Syawal ke depan itu kula panjenengan sedaya diperintahkan wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa ila jannatin. Kalau itu disambungkan, segeralah panjenengan sedaya menuju ampunan Allah, yang ampunan itu sudah disediakan. Boten pados dadak boten, tapi sampun disediakan karena kalau panjenengan sudah beramal yang luar biasa. Wa ila jannatin dan menuju surga, dan surga itu sudah disiapkan. Uiddat lil muttaqin. Wis tak siap nih khususipun bagi tiang-tiang ingkang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Panjenengan poso itu kan la'allakum tattaqun, agar kalian semua dados orang-orang yang bertakwa. Disiapkan. Nah, dirinci di situ siapa orang yang bertakwa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Ini yang ingin pun mendermakan sebagian harta saat dalam keadaan lapang utawi saat dalam keadaan sempit. Nek panjenengan Syawal ngoten niku enten tamu-tamu kuatah ngene panjenengan sedaya. Kula amati mawon niku, kula termasuk pengamat sing maringi napa niku sambut niku ternyata boten namung sing gadah rumah memberi sambut. Kadang-kadang orang yang datang juga memberi. Itu tergerak hatinya. Yunfiquna fis sarra wad dharra. Dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan lapang, dia tertarik untuk menerjemahkan hartanya. Terjadi di bulan Syawal saat silaturahmi itu. Belum saat ini kan begitu. Oh, jadi ternyata yang memberi itu bukan hanya yang di rumah. Orang yang datang pun juga saling tukar menukar amponi. Luar biasa. Kalau itu terjadi selain di bulan Syawal, luar biasa. Iya, niku yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Yang kedua, wal kadminal ghaidh. Niki takwa tapi konteksnya sosial. Nek wau takwa tapi konteksnya ke atas. Hablum minallah. Ini hablum minannas. Wal kadminal ghaidh, orang yang mampu mengendalikan amarahnya. Coba pas lebaran ngoten. Nek panjenengan mudik teng desa ngoten niku. Iku tumplek dadi siji teng jalan.
Ada orang yang sudah terbiasa mengendari kendaraan di jalan raya yang ramai. Ada kalanya orang yang saking desa, yang tidak pernah berpengalaman masuk di kota. Itu akhirnya pun nopo jalan itu ruwet. Tapi krono Idul Fitri, krono Syawal, kalau panjenengan yes gak apa-apa lah, sabar ya oke, kabeh ya silaturahmi. Coba wal kadhiminal ghaib. Hati kalau panjenengan betul-betul sabar, mampu mengendalikan amarah. Tapi kenapa kemampuan kalau panjenengan mengendalikan amarah itu kadang-kadang namun terjadi di bulan Syawal ketika halal bihalal. Sak sampun ibu wong sing numpak sepeda terdepan dulu ngoten kadang-kadang kuwi. Cetak apa sih? Ini terjadi. Dan yang ketiga adalah wal afina 'anil nas, mudah sekali memaafkan kesalahan orang. Terjadi di bulan Syawal ini. Nek di luar Syawal njaluk maaf. Nek sak pirang perkara sampeyan njaluk maaf. Waktu jaluk maaf lho nek sak pirang perkara lha iki njaluk maaf ya dimaafkan. Coba ini terjadi di bulan Syawal. Kenapa? Karena memang hatinya sudah digerakkan oleh Allah. Kalau itu terjadi di luar bulan Syawal, luar biasa. Salah membawa berkah, salah membawa musibah, atau salah membawa susah. Wis jelas salah tapi sadar atas salahnya, lalu kemudian mengaku atas salahnya, lalu mau bergerak memohon maaf kepada orang yang dibikin salah. Coba sak keluarga tanggone maratuwane njaluk maaf nyuwun apunten sing sak kata-kata ibu mertua. Salah sak piro ae di bulan Syawal. Ya wis tak ngapura dosamu kabeh sak anakmu. Wis saiki wis tak ngapura anak-anakmu, bojomu jangan makan di belakang. Coba. Sudah dimaafkan, sudah disuruh makan di dapur, kan luar biasa. Ini adalah salah membawa berkah. Nyata mawon, lebih dari itu banyak sekali. Salah, jelas salahnya, orangnya salah, sadar atas salah, ngaku atas salah, bergerak memohon ampun kepada orang yang dibikin salah, melahirkan barokah. Yang kedua, salah membawa musibah. Orangnya salah jelas, tapi boten sadar atas salah. Salahnya belum sadar, boten ngaku atas salah, boten purun bergerak memohon maaf kepada orang yang dibikin salah. Akhirnya apa? Musibah ini. Kenapa musibah? Orang saling bergengsi, mempertahankan kebenarannya masing-masing. Padahal yang dipertahankan bukan kebenaran, tapi kesalahan masing-masing. Nek wis salah dengan salah dipertahankan, saling menjaga gengsi, akhirnya muncul kesombongan dan konflik terjadi. Itulah musibah. Itu musibah. Nah, bulan Syawal itu tidak terjadi seperti itu. Semua orang mengaku salah, semua orang sadar atas salah, semua orang bergerak memohon maaf atas salah. Yang terjadi adalah berkah. Nek kabeh wong niku di luar bulan Syawal itu mengaku salah, wis gak ono KPK. Bener enten. Polisi bener wonten. Oh kabeh wis ngaku salah kan wis. Anane ono KPK, nek polisi kan bener ngaku salah. Karena boten ngaku akhirnya diciptakanlah lembaga yang ngurus tentang wong sing boten purun ngaku salah. Nek wis ngaku salah gampang, boten usah entek lembaga kepolisian, lembaga KPK boten usah. Ngaku, nek pun ngaku kan beres, itu salah. Yang ketiga, salah menyebabkan susah. Orangnya jelas salah, ya kan? Orangnya jelas salah, sadar atas salah, ngaku atas salah, tetapi menunda, boten purun meminta maaf atas salah kepada orang yang dibikin salah.
Betul pun sampai yang bersangkutan dados jenazah. Nek duwe salah, ngakoni salah, sadar atas salah, tapi dereng selesai untuk meminta maaf kepada orang yang dibikin salah, tapi kedahuluan jadi jenazah. Akhirnya ketika masuk di alam barzakh dados susah. Itu sederhana tapi berbahaya. Nek duwe salah segera minta maaf. Minta maaf yang bersifat global yang mesti dimaafkan itu di bulan Syawal. Bukan bisa dijelaskan aku salah yang ini, aku salah yang ini. Tapi global itu pasti nek bulan Syawal wis tak maafkan kabeh harus coba. Itu kan eco. Itulah karena itu masyarakat Indonesia menciptakan sebuah tradisi. Tradisi pun dipun wastani halal bihalal. Tapi janjinya halal bihalal itu boten namun ngelumpuk dari satu, kemudian diacarakan acara halal bihalal ngelumpuk jadi satu, kemudian tidak saling silaturahmi boten. Sing saya niku selama 1 minggu sudah kemana-mana silaturahmi, nanti diakhiri secara formal resmi dalam sebuah tempat halal bihalal yang bisa menampung PBE ono wong sing durung berhasil didatangi. Iku sing saya. Terpuji-puji boten wonten acara halal bihalal kejaba namun di Indonesia. Sesungguhnya halal bihalal itu adalah tafsir hadis kalau luar biasa. Indonesia itu ulama-ulamanya luar biasa. Mudah-mudahan kalau panjenengan sedaya tansah dipun paringi kesehatan. Mudah-mudahan kalau panjenengan sedaya tansah napa niku dipun paringi kekuatan dan remen, ini penting, remen menjalankan ibadah. Diberi kekuatan tapi melakukan ibadah terpaksa, ini masih eman. Tapi melakukan ibadah dasari remen, ini mesti ikhlas. Mudah-mudahan diberi sing remen menjalankan ibadah kanthi ikhlas. Insyaallah sing nyatet niku Gusti Allah piyambak. Mudah-mudahan panjenengan tergolong minas sajidin, orang-orang yang ahli sujud, minas syakirin, orang-orang yang ahli bersyukur, wa minas sabirin, orang-orang yang bersabar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum